Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya David Plaikol bisa menjumpai Anda kembali spesial talk show. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang didukung AFB TV Kupang. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Dan buat pemirsa, tema kita pagi ini kita akan berbicara tentang upaya pemerintah Kota Kupang dalam rangka mewujudkan Kota Kupang sehat. Nah, kalau ini kata terakhir sehat berarti sudah tahu nih kita mau berbicara dengan siapa. Tapi sebelum saya sapa narasumber yang sudah hadir di studio, saya juga mau menyapa untuk Anda. Selamat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa untuk sarapan pagi, tetap tersenyum. Dan Anda juga bisa mengikuti program kami dengan memberikan pertanyaan interaktif di line telepon yang sebentar, di 081238309920 seputar mewujudkan Kota Kupang sehat, ya ini upaya pemerintah Kota Kupang. Dan pagi ini pemirsa saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Ibu Dr. Retnowati. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi, Pak. Selamat menjalankan aktivitas diawali dari AFB TV. Baik, dan juga saya juga mau memberikan informasi buat Anda juga pemirsa. Anda juga bisa menyaksikan siaran AFB TV Kupang live streaming lewat aplikasi Play Store. Baik, untuk upaya pemerintah Kota Kupang dalam rangka mewujudkan Kota Kupang sehat, Ibu Retno, ini tentunya banyak persoalan kalau kita berbicara soal kesehatan di satu wilayah, dalam hal ini Kota Kupang, apalagi memasuki musim penghujan. Mungkin bisa digambarkan sedikit dulu. Baik, kita berangkat dari paradigma sehat dulu ya. Bagaimana paradigma sehat? Jadi paradigma sehat itu bagaimana setiap orang itu mampu mengetahui secara komprehensif, ya. Kemudian juga mengantisipasif dan holistik di dalam pemahaman dan persoalan-persoalan tentang kesehatan. Nah, ini memang kalau kita lihat dari pertama indikator kita itu perilaku hidup sehatnya. Kita masih kurang lebih 30-50% yang orang mempunyai perilaku hidup sehat. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor lingkungan, ya, faktor genetik, faktor ini, sehingga derajat kesehatan itu bisa terpenuhi. Gitu. Nah, kemudian pola-pola penyakit yang ada di Kota Kupang ya memang nomor satu masih didominasi dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan atas ya. Kemudian untuk beberapa kasus yang justru dulu bukan merupakan 10 penyakit terbesar, sekarang di Kota Kupang menjadi muncul, yaitu penyakit tidak menular seperti hipertensi dan gula darah atau diabetes, itu juga sudah mulai muncul di Kota Kupang. Nah, kemudian pada musim-musim seperti ini, menjelang musim hujan begini, maka kita selalu melakukan gerakan antisipasif terhadap penyakit-penyakit yang akan datang, yaitu seperti diare dan penyakit demam berdarah. Nah, tindakan awal yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu adalah menghimbau kepada masyarakat, ya, itu baik melalui gereja, ya, masjid, kemudian juga media sosial, ya, itu untuk melakukan gerakan 3M, ya, pembersihan lingkungan. Nah, itu dimulai dengan menutup tempat-tempat air, ya, karena memang Kupang ini masih agak sulit air, banyak yang masih memakai penampungan. Kemudian juga mengubur tempat-tempat yang memungkinkan untuk tertampungnya air hujan dan menjadikan perindukan nyamuk, dan menguras paling tidak 1 minggu 1 kali ya. Oke, baik. Ini kalau kita nanti berkaitkan dengan Kupang Smart City. Iya. Nah, ini Smart City kesehatan. Sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa memberikan pertanyaan seputar tema kita pagi ini tentang kesehatan tentunya. Ini salah satu program tentunya dari pemerintah Kota Kupang untuk memberikan lagi Kota Kupang ini sehat. Nah, kalau sehat tentunya juga ini harus berpikir sehat. Pokoknya semuanya harus sehat. Yeah. Nah, ini Smart City nih. Baik, jadi Kota Kupang merupakan bagian dari 100 kota yang Smart City ya. Di sini diharapkan bagaimana kita juga smart health ya. Untuk program Smart Health
ini yang utama bagaimana kita mampu memberikan akses ya, baik mulai pelayanan maupun pendaftaran ya, itu kita buat smart gitu. Jadi yang pertama itu kita membuat suatu antrian, bagaimana orang tidak mengantri lama ya dalam unit-unit pelayanan. Kemudian juga yang kedua itu bagaimana mendapatkan pelayanan yang sesuai ya. Ini semua kami programkan ya. Mulai pendaftaran. Pendaftaran itu pada tahun 2020 nanti kita akan memprogramkan pendaftaran sistem online dengan suatu aplikasi. Ya. Jadi masyarakat di atas jam 12 malam itu sudah bisa mendaftar nantinya ke puskesmas mana, dan di situ akan di feedback nomor antrian berikut dengan waktu mengantrinya itu jam berapa, sehingga efektifnya orang itu hanya 15 sampai 30 menit aja di unit pelayanan. Kemudian juga nanti akan dipermudah sistem rujukan. Sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Diharapkan nanti 10-15 menit pasien itu belum sampai di rumah sakit sudah menerima informasi itu. Nah, ini yang sementara kita bangun. Kemudian keterkaitan dengan program unggulan kita juga adalah Brigade Kupang Sehat, menjemput pasien. Jadi diharapkan juga kalau pasien ada mungkin kegiatan atau aktivitas yang emergensi terhadap kesehatannya, bisa melakukan atau menghubungi 827777 ya, itu yang akan disambut oleh Brigade Kupang Sehat. Oke, baik. Berkaitan dengan karena ini juga salah satu, kalau Brigade Kupang Sehat ini yang memang kita tahu bersama bahwa memberikan lagi kenyamanan juga kepada pasien itu sendiri di saat pasien sakit di rumah langsung telepon dijemput. Oke, dan ini kembali lagi berkaitan sangat menarik, ini bersifat berbasis online ya. Nah, ini juga untuk akses dan kepada pasien juga tidak terlalu lama untuk mengantri di puskesmas, tetapi juga tentunya juga ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri terhadap pasien dalam hal ini untuk pelayanannya. Yang lainnya mungkin Ibu. Sebenarnya kita bisa juga mengembangkan program Halodoc ya. Jadi nanti kita juga menggunakan aplikasi, nanti masih kita inventarisir karena menyangkut pembiayaan. Kira-kira berapa jasa yang umum diberikan. Kalau memang kita sudah yang menggunakan Halodoc itu kan 25.000 ya, yang aplikasinya sudah ada. Nah, ini nanti juga ke depannya mungkin bisa menjadikan wacana kita untuk bergabung seperti itu nantinya. Sehingga pasien tidak perlu lagi harus menggunakan transportasi ke sarana pelayanan juga bisa. Ya, kalau memang membutuhkan pemeriksaan khusus ya seperti laboratorium, ronsen, radiologi ya, itu memang harus ke sarana pelayanan. Baik, dan artinya ini kesiapan juga dari pemerintah Kota Kupang sendiri dalam hal ini untuk peralatan tentunya yang dibutuhkan juga di saat ini, pertolongan pertama kepada pasien seperti apa? Tetap kita masih memanfaatkan BKS tadi ya untuk pertolongan pertama yang lebih cepat. Namun demikian pembangunan sistem yang kami sampaikan tadi keterkaitan dengan antrian ya, kemudian rujukan itu memang pada tahun 2020 Mas. Nanti insya Allah 2020 itu sudah kita bisa laksanakan. Demikian juga yang BKS nanti kita akan integrasikan sistemnya itu dengan 119 yang terkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan kepolisian. Nah, itu nanti kita terkonektif 3 kegiatan sehingga apabila misalkan ada kecelakaan maka dari kepolisian. Nah, kemudian kalau mungkin ada kebakaran di satu rumah ya, itu bisa dari kesehatan dengan pemadam kebakaran seperti itu ya. Baik, dan tentu juga ini kalau kita melihat ini soal pusat pelayanan kesehatan di Kota Kupang ini semuanya hampir semuanya ya. Ini kalau mau dikata pasti ada beberapa yang masih ada kekurangan sedikit, tetapi hampir keseluruhannya ini sudah baik, tinggal berlakukan sistem online-nya. Nah, ini untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, terlebih khusus, apakah ini feedback lagi nih tidak menjadi persoalan juga kepada petugas di rumah sakit dalam tanda kutip ya, ini lebih santai lagi nih? Nah, itulah untuk meningkatkan kinerja. Nah, makanya kita
mengeliminasi kesalahan-kesalahan. Nah, selama evaluasi ini kan kenapa sih keterlambatan pelayanan ya itu. Nah, kemudian sebenarnya metode online ini kan kita berawal dari minat setiap orang itu terhadap HP kan, nah, terhadap Android. Nah, sebenarnya ini kan sesuatu yang lebih cepat lagi. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal dengan yang mereka mampu. Kalau kita yang istilah tradisional kan udah sekarang model belajar aja. Model belajar itu kan juga orang suruh membaca kan udah nggak mau nih. Zaman now. Itu zaman-zaman milenial yang kita tangkap tuh seperti itu, sehingga kita juga harus dinamis mengikuti bagaimana kita bisa mengikuti selera-selera mereka yang bisa mempercepat dan menunjang kinerja kita itu jauh lebih baik gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik soal kita berbicara tentang kesehatan. Apalagi sekarang ini yang masuk 10 besar di Kota Kupang ini ada hipertensi, gula darah. Nah, ini fenomena ini mungkin gambaran dulu Ibu. Seperti apa? Ini penyebabnya ya, penyebabnya sudah tahu, tetapi artinya juga memberikan edukasi, motivasi juga untuk masyarakat. Jadi sebenarnya kita mengikuti pola makan itu kan ada jumlah, ya, jenis, ya, kemudian juga variasinya, proporsionalnya, jumlahnya, dan jenisnya. Nah, ini kadang-kadang budaya senang makan ini kan beda, ada yang orang suka seperti makan saya. sayur, kemudian buah, ada yang hanya nasi dengan daging, ya. Nah, ini yang dari jenis mungkin sudah kita kurang mungkin ya. Dari jumlahnya juga, ya ukuran beras kalorinya itu kan 2.700 misalkan, tapi kita ada kalanya makan sampai lebih kalorinya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita berdampak, ya. Mungkin kelebihan karbohidrat, ya, kemudian kelebihan kolesterolnya, ya, akhirnya itu yang berdampak terhadap mereka. Jadi ini masuk dalam 10 perhatian ya, perhatian dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri. Ini berkaitan juga dengan gaya hidup, Ibu, sekarang ini? Iya, karena itu termasuk perilaku ya, pola makan termasuk perilaku hidup sehatnya seperti apa. Olahraganya pernah atau tidak, karena sekarang arah pembangunan yang prioritas dari Kementerian Kesehatan itu juga termasuk tadi itu penyakit yang tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes itu sudah menjadikan perankingan penyakit-penyakit kronis yang menjadi perhatian pemerintah. Baik. Dan kalau kita melihat juga Kota Kupang ini sebagai ibu kota provinsi, tentunya juga ini banyak saudara-saudara kita yang di luar sana untuk datang, terlebih khusus di pelosok daerah ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahkan dari luar juga. Nah, ini semakin hari semakin bertambah lagi nih. Jadi muatannya semakin banyak nih, Ibu Dokter. Dan tentunya persoalan salah satunya berkaitan dengan kesehatan ini juga semakin banyak, semakin kompleks. Dan kalau kita melihat juga ini beragam macam penyakit nih, warna-warni tentunya juga. Tetapi juga pasti ada kiat-kiat tersendiri juga dari program dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan juga, untuk mengatasi akan hal ini. Jadi keterkaitan dengan pola makan ya, itu kita kan sebenarnya dari kecil itu kita sudah dipantau ya melalui kartu KMS tuh, pertumbuh kembang bayi itu. Nah, itu sebenarnya kita sudah tahu, oh ini anak overweight, ini anak, nah itu sebenarnya sudah bisa dilihat. Sehingga pola makan itu akan terikuti ya dari kecil ke ini. Coba kita kasih anak-anak itu makanan tertentu, dia akan suka itu. Untuk yang lain dia tidak akan pernah mencoba. Nah, variasi keberagaman pola makan itu menjadi suatu pendidikan dari seorang ibu, itu harus ada. Nah, kemudian juga sebenarnya seperti kasus yang lagi tren sekarang, masalah stunting. Itu kan dimulai dari remaja putri sendiri. Bagaimana dia mempunyai pola makan yang baik, kesehatannya baik, tidak anemia dari anak-anak ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang calon ibu, ya. Kemudian dia menjadi ibu, hamil, melahirkan. Nah, itu semua pendidikan itu penting. Ya, selain pola makan yang diberikan juga mungkin imunisasinya.
Nah, itu yang harus dipersiapkan. Baik, dan juga ini berkaitan juga kembali lagi perkembangan sekarang ini, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, pertumbuhan penduduk juga sangat padat sekali, dan faktor lingkungan, kebersihan, Ibu Dokter. Ya, kalau kebersihan mungkin di Kota Kupang sekarang jauh lebih bersih ya sudah. Karena memang Bapak Wali Kota juga menghimbau kepada kita semua setiap hari Jumat harus melakukan Jumat bersih. Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya menolong untuk pencegahan penyakit seperti demam berdarah tadi. Karena dalam radius misalkan 200 meter ya, itu hanya satu orang saja yang membersihkan lingkungan atau satu orang yang tidak membersihkan lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap radius 200 meter itu. Sehingga untuk kebersihan lingkungan kita himbau ya harus seluruhnya bergerak. Dulu beberapa tahun yang lalu saya masih di puskesmas itu kita yang membersihkan halaman orang loh pada saat kegiatan gerakan Jumat Bersih. Nah, kesadaran ini sekarang harus sudah muncul dari masyarakat sendiri supaya kita mampu mencegah ya, menghindari penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ya seperti diare ya, kemudian demam berdarah. Kalau malaria sekarang hampir sudah nggak ada kita. Baik. Oke, dan yang berikut lagi Ibu Dokter, berkaitan juga dengan bagaimana juga lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita tahu bersama juga kalau sekarang ini ya semuanya artinya online ya, jadi maunya cepat, seperti yang tadi nanti ini dalam program juga di saat untuk supaya tidak terjadi antrian di puskesmas ya. Daftarnya juga melalui online. Dan ini soal makanan nih, bukan online tapi maunya yang cepat. Fast food. Ya, anak-anak muda sekarang lebih senang makanan-makanan junk food ya, seperti ya yang beredar di masyarakat ini. Memang apalagi sekarang cara mendapatkannya juga sudah pakai sistem kan, pakai Grab ya, Grab food ya. Nah, memang itulah kembali kepada fungsi keluarga. Di dalam keluarga itu sebenarnya memang penyiapan makanan yang beragam itu memang seharusnya sudah berada di keluarga. Kadang-kadang kita mau karena sibuk maunya yang cepat, yang fast food. Nah, itu ada kalanya tidak bagusnya ya karena mungkin tidak beragam gitu kan. Ya. Nah, ini yang diharapkan setiap keluarga itu mempunyai perilaku menyiapkan makanan sarapan pagi itu juga penting ya, kemudian siang, malam. Nah, ini diharapkan pola makannya beragam ya. Jadi ya kita kembalilah, jangan dianggap kuno bahwa makanan yang dipersiapkan di rumah itu menjadi kuno kan. Kita nggak keren kalau nggak makan di. Nah, itu juga kembali pada perilaku itu mempengaruhi ini. Baik, dan memang tadi sudah disinggung oleh Ibu Dokter sendiri bahwa ini pemberdayaan kepada teman-teman di lapangan. Ya, ini sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri. Nah, ini seberapa efektifkah mereka untuk menaklukkan masyarakat, artinya di lapangan ini dalam hal untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai kota sehat. Menaklukkan maksudnya? Ya, ini memberikan edukasi lagi kepada masyarakat itu sendiri. Artinya kan dari teman-teman di Dinas Kesehatan atau Puskesmas kan tidak bisa setiap saat turun ke lapangan. Paling tidak kita yang pertama itu kan kita bisa sosialisasi atau edukasi perorangan. Itu pada saat mereka berkunjung ke puskesmas ya, yang menjadi persoalan. Misalkan mereka menderita penyakit yang berbasis lingkungan, maka paling tidak kita memberikan informasi tentang bagaimana memelihara lingkungan yang baik sehingga penyakitnya itu bisa tidak tertular pada orang lain. Kemudian yang kedua itu sosialisasi kepada kelompok masyarakat atau mungkin ke sekolah-sekolah ya. Terus kemudian yang ketiga ya bersifat himbauan bisa melalui sosial media atau spanduk-spanduk yang kita paparkan atau mungkin banner-banner ya tentang informasi-informasi kesehatan. Demikian juga nanti dengan program PISPK yang kami punya itu setiap kelompok nanti akan mendapatkan informasi melalui seperti WA gitu ya, WA group gitu. Itu yang ya. Nah, ini kembali juga bagaimana juga berkaitan dengan
pangan lokal itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu Dokter katakan bahwa kalau bukan berarti kalau tidak makan yang lokal berarti tidak gaul ya, tidak keren. Tetapi artinya sekarang ini program ya masuk dalam program pemerintah juga ini mencintai akan pangan lokal ya supaya lebih sehat lagi dan mempermudah juga teman-teman di Dinas Kesehatan untuk bagaimana juga memberikan edukasi juga. Nah, tetapi juga bagaimana untuk mengolahnya yang baik, yang sehat itu seperti apa, Ibu Dokter? Jangan dijawab dulu, kita break sebentar untuk Anda pemirsa, tapi saya juga mengajak Anda, jangan lupa untuk memberikan pertanyaan tentang upaya pemerintah Kota Kupang mewujudkan Kota Kupang sehat. Kami segera kembali.